video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya tentang an-naqdu. Ini bahasanya sudah semakin tinggi. Kalau tadi kita bahas tentang ilmu balaghah, ilmu tentang balaghah ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan an-naqdu. An-naqdu itu kritik, secara bahasa artinya kritik. Mudahnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya an-naqdu itu diterjemahkan dengan kritik. Nah, tetapi mari kita lihat dalam lembaran berikut ini apa yang dimaksud dengan an-naqdu. Nah, an-naqdu lughatan artinya adalah at-tamyizu bainal asya'i. Secara lughatan, secara bahasa, an-naqdu adalah membedakan antara berbagai macam sesuatu. Pembedaan antara berbagai macam sesuatu. Membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain, itu disebut dengan an-naqdu. An-naqdu secara bahasa adalah at-tamyiz bainal asya'i, yang artinya adalah membedakan antara berbagai macam sesuatu. Itu secara bahasa. Baik, Sasa tahu pulpen? Tahu pensil? Tahu spidol? Nah, beda nggak antara pulpen, pensil, dan spidol? Sudah. Nah, itu perbedaan antara ketika kita bisa membedakan antara pulpen, spidol, dan apa tadi? Pensil. Itu berarti kita sudah melakukan naqd. Membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Gitu. Tahu motor? Tahu sepeda? Tahu mobil? Tahu kereta? Semuanya adalah kendaraan. Tetapi kita bisa membedakan mana sepeda, mana motor, mana mobil, mana kereta api, mana pesawat terbang. Kita bisa membedakan semuanya kan? Ketika kita bisa membedakan sepeda dari motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang, itu berarti kita sedang melakukan naqd secara bahasa. Paham ya? Paham nggak? Jadi dalam satu ini ada misalnya kayak transportasi aja gitu. Secara umum. Sasa tahu bedanya langit dan bumi? Langit dan bumi beda kan? Beda kategori kan? Ya, iya. Bisa. Berarti kategorinya mah nggak harus sama. Nggak harus sama. Pokoknya membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Secara umum itu adalah makna dari naqdun secara bahasa. Membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain secara umum, baik dalam cakupan yang luas maupun secara kategoris, itu makna dari naqdun secara lughatan. Pulpen, pensil, dan spidol itu satu kategori.
Tapi bisa juga kalau kita bilang, tahu nggak bedanya antara pulpen dan buku? Beda kategori kan? Itu juga sudah naqdun, sudah naqd. Kalau kita membedakan antara pulpen dengan pohon, itu juga sudah naqd. Tetapi terlalu jauh. Tapi masuk dalam kategori naqd. Karena pulpen adalah sesuatu, pohon juga sesuatu yang lain. Dan kita bisa membedakan antara pohon dan pulpen. Nah, ketika kita membedakan pulpen dari pohon, itu masuk dalam upaya atau perbuatan naqd secara bahasa. Paham ya? Paham. Baik, itu secara bahasa ya. Nah, sekarang secara istilahan. Ma huwa naqdu istilahan? Apa itu naqd secara istilahan? Silakan lihat. An-naqdu istilahan tanawulun nassi al-adabiyyi wa tafsiruhu wa tahliluhu wa tawdihu ma fihi min jaudatin aw rodaatin aw quwwatin aw dha'fin. Baik, secara istilah naqd adalah tanawulun nassil adabi. Ya, secara mudahnya tanawulun nassil adabi ini artinya adalah menyikapi teks sastra. Menyikapi teks sastra atau mengomentari teks sastra atau menanggapi teks sastra. Nas itu kan teks, adabi itu sastra. Jadi secara istilahi, an-naqdu adalah tanawulun nassil adabiyyi, menanggapi, mengomentari, menyikapi sebuah teks sastra, nas adabi. Wa tafsiruhu wa tahliluhu wa tawdihu ma fihi, menafsirkannya, menganalisanya, dan menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya. Min jaudatin, baik dari segi keindahannya, aurodaatin, keburukannya, au quwwatin, kekuatannya atau keunggulannya, au dha'fin, atau kelemahannya. Ngerti nggak, Sa? Jaudatin apa, Sa? Jaudatin keindahan. Keindahan, kebaikan, kebagusan. Rodaatin, keburukan, kejelekan, rodaah. Kebalikan dari jaudah. Kuwatin, kekuatan, keunggulan. Dha'fin, kelemahan atau kecacatan boleh. Jadi mengapresiasi teks sastra, menafsirkannya, menganalisanya, dan menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya, baik dari segi keindahannya, keburukannya, keunggulannya, maupun kelemahannya. Itu yang dimaksud dengan naqd secara istilahan, secara istilahi. Paham ya, Sa? Ya. Jadi kalau misalnya Salsa melihat atau menemukan suatu teks, lalu menanggapinya, menganalisanya, menjelaskannya, dan mengomentarinya, itu dibahas dalam ilmu naqd. Itu berarti Salsa sedang melakukan tindakan naqd, mengkritik. Ya, secara bahasa naqd itu kritik. Secara bahasa naqd artinya kritik. Semacam kritik. Kalau dalam bahasa Indonesia ini naqd itu semacam kritik sastra gitu. Ulasan, bahasan, analisa, tanggapan, komentar, penjelasan tentang teks sastra, itu dalam bahasa Arab disebut dengan naqd. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu balaghah ya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan naqd. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kritik sastra. An-nassul adabi artinya adalah teks sastra.
Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab